Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus mengutus muridnya, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 1. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus mengutus 70 muridnya dan menerima laporan mereka, Yesus berkata kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Ada beberapa orang yang mengikuti Yesus. Ada orang yang hanya sekedar mencari berkat dan mujizat. Namun ketika mujizat itu tidak didapat, mereka kecewa. Ada pula yang mengikuti Yesus karena senang mendengar akan kabar gembira Yesus. Selalu ada penghiburan hati setiap kali mendengarkan sabda Yesus. Mereka mencari Yesus untuk mendapat kabar gembira, nasihat, dan bimbingan. Ada pula pengikut Yesus yang disebut murid. Dalam batas-batas tertentu, mereka dipanggil dan diutus untuk berbagi kabar gembira Tuhan. Ada pula yang disebut rasul. Orang-orang ini adalah orang-orang yang telah memberikan hidupnya secara penuh, meninggalkan rumahnya dan keluarganya untuk Yesus. Mereka selalu menyertainya berkeliling, membantu karya-karyanya. Saudara-saudari terkasih, mari kita belajar menjadi murid yang tidak hanya mencari berkat dan mendengarkan sabda, tetapi juga bersedia diutus untuk karya-karya Tuhan. Kita meluangkan waktu di tengah kesibukan dan kepentingan sendiri untuk kepentingan orang lain. Yesus membutuhkan murid-murid untuk diutusnya kepada orang-orang yang merindukan kedatangannya. Para murid itu ibarat para pekerja di ladang, sementara orang-orang yang belum mengenal Yesus itu adalah ladangnya. Ladang itu begitu luas, sehingga membutuhkan banyak pekerja. Para murid diharapkan memohon agar para pekerja bertambah. Kita perlu mengandalkan dan menyandarkan diri pada kekuatan Tuhan. Setiap murid hendaknya rendah hati dan selalu memohon dalam doa bagi bertambahnya panggilan-panggilan baru. Saudara-saudari terkasih, setiap zaman memiliki tantangan tersendiri. Setiap pilihan hidup menuntut ketekunan dan kesetiaan yang sama. Orang yang setengah hati dalam mengasihi Tuhan, ia tidak akan berhasil menyelesaikan tugas perutusannya dengan baik. Ada baiknya kita lihat kembali yang pernah, sedang, dan belum kita lakukan sebagai murid Yesus. Marilah pula kita mohon selalu penyertaannya, agar kita setia menjadi murid dan pengikutnya, serta belajar lebih setia dengan hal-hal sederhana dalam berbagai kegiatan hidup menggereja, di lingkungan, wilayah, serta paroki. Tuhan Yesus menunjuk 70 murid dan mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya.
Yesus tidak berkarya sendirian di dalam mewartakan kerajaan Allah, tetapi Ia membutuhkan para murid sebagai mitra karya, berbagi kehangatan, kedamaian, dan keteladanan. Saudara-saudari terkasih, benarlah, kita dipanggil dan diutus membawa damai sejahtera lewat kehadiran kita, waktu, perhatian, doa, dan berkat bagi orang lain. Setiap orang yang berjumpa dengan kita berhak mendapatkan damai sejahtera, sebab untuk itulah kita diutus. Setiap kehadiran kita membuat orang mengalami kerajaan Allah sudah datang. Orang mengalami damai sejahtera dan sukacita dalam hidupnya. Pernah seorang pastor jago mengarang menulis, Pak Hari dimanapun selalu hadir untuk memberi. Dimanapun dan kemanapun kami pergi dan berada, ingin selalu memberikan yang kami miliki. Entah itu kebiasaan kami menulis naskah, membaca naskah. Selain itu, kami juga berusaha mendampingi para lektor, prodiakon, serta paguyuban lansia. Karena kepada mereka kami diutus oleh Yesus untuk menjadi pendamping dalam menghidupi kasih pada sesama yang memerlukan pendampingan hidup rohani. Meski hanya hal-hal sederhana dan sahaja, kami merasa gembira bisa melakukan itu. Yesus, jadikanlah diri kami alat-Mu. Apakah kita sudah berusaha dengan sungguh untuk membawa damai dan kasih Tuhan Yesus kepada sesama kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah memanggil kami menjadi murid-Mu. Tolonglah kami agar kami menjadi murid yang dapat diandalkan dan setia sampai akhir hidup kami. Kami mohon jadikanlah diri kami sebagai alat pembawa damai dan kasih-Mu di dunia ini. Ya Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.